Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung akhirnya ditahan karena disangka melakukan tindak pidana pencucian uang. Penahanan terhadap ex-Jampitsus dilakukan di rutan KPK untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi proses hukum, sekaligus menjadi bentuk sinergi antar penegak hukum. Lalu bagaimana proses hukum selanjutnya dan apakah masih ada aktor besar di balik kasus ini? Kita bahas bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, serta Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mbak. Saya ke Bang Boyamin dulu. Bang Boyamin, ini kan akhirnya ditampilkan ke publik, akhirnya ditahan dan juga di penahanan dilakukan di rutan KPK. Menurut Anda sebenarnya ini sudah cukup belum untuk disebut sebagai angin segar di tengah penanganan kasus? Ya, kan saya paling teriak gitu kan, harus ditahan. Tadinya kan kayak tidak berani menahan pada saat pemeriksaan yang minggu kemarin. Nah, tapi belakangan kemudian mereka penyidik berani menerbitkan sprindik baru. Yang itu artinya setelah mereka mengkaji, menerbitkan sprindik baru, kemudian baru mereka percaya diri melakukan penahanan tadi malam. Nah, ya memang inilah saya selalu menyatakan bahwa ini bisa merusak atau membuat malu lembaga kejaksaan dan juga bukan hanya kejaksaan, Republik Indonesia malu gitu. Nah, untuk mengembalikan rasa malu kita semua itu maka harus dilakukan penahanan. Dan ini saya kemarin memang mendorong teman-teman kejaksaan sampai saya berkeliaran di sekitar itu sambil mencuri-curi dengar. Kemarin siang itu kalau tidak salah loh ya, itu sudah sebenarnya sudah ditetapkan akan ditahan gitu. Nah, hanya menunggu kedatangannya aja. Nah, kemudian akhirnya pada posisi ini kejaksaan sekarang nampaknya ingin memberikan rasa kepercayaan pada publik bahwa kami juga layak dipercaya loh gitu. Karena apa? Mereka keras terhadap orang luar atau lembaga luar, kemudian juga keras juga dan sama-sama tegasnya juga terhadap oknum di dalam yang juga diduga nakal gitu. Nah, tapi Bang Boyamin, sorry saya potong dulu. Tapi ketika ditahan tapi tidak mengenakan rompi pink, tidak mengenakan borgol dengan alasan buru-buru sudah malam, ini sebenarnya alasan yang lazim dan sah-sah aja nggak? Ya itu minusnya aja, bahwa penahanannya kita apresiasi, tapi caranya itu aja minusnya gitu ya. Harus kita kritik kenapa dia tidak diborgol, kenapa dia tidak dipakai rompi gitu. Alasan itu ya alasan yang dibuat ya bisa. Rompi sama borgol itu kan ada di Gedung Bundar. Gedung Bundar dengan gedung utama itu kan jaraknya cuma 200 meter. Itu kan jalan kaki, cuma dipisahkan lapangan sepak bola doang gitu. Bukan lapangan sepak bola besar juga, lapangan bola mini gitu. Jadi menurut saya itu ya alasan yang dibuat-buat. Tapi mungkin ini bentuk kompromi lah kira-kira kan gitu. Bisa jadi di dalam itu kan terjadi perdebatan juga saling mungkin loh ya saling memaki atau apa kan gitu kan bisa jadi atau dibujuk-bujuk gitu kan Pak Febri nggak mau keluar kan ya kita nggak tahu itu akhirnya ya udahlah titik kompromi yang penting bisa dibawa ke rutan dengan syarat bahwa dia tidak diborgol dan tidak dirompi mungkin itu kan titik yang panjang itu saya kira. Oke, penahanan kan dilakukan di KPK. Prof. Jami sebenarnya kalau alasannya selain akuntabilitas, transparansi, sinergi, Kapus Penkum juga bilang sebagai bentuk perlindungan untuk ex-Jampitsus ini karena dia menangani kasus-kasus besar, makanya ditahannya di KPK. Kalau secara kacamata hukum sebenarnya ini juga adalah alasan atau pertimbangan yang wajarkah? Ya, kalau bicara tentang penahanan, kita mengacu ke undang-undang ya, pasal 99 Undang-Undang Baru 20 tahun 2025. Penahanan itu tentu berdasarkan dua alat bukti. Ya, dan tidak ada berupaya untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan segala macam. Nah, dasar penahanan itu sekarang kan di penyidik Kejaksaan Agung. Lalu penyidik Kejaksaan Agung, Pak Febri ini kan menangani banyak perkara besar, ya. Di mana dalam perkara besar itu banyak orang yang sakit hati, pasti banyak orang yang sakit hati dan dalam tahanan di kejaksaan. Nah, kalau dimasukkan orang yang sakit hati dengan orang yang membuat sakit hati, itu akan terjadi suatu konflik. Nah, konflik bisa juga mengganggu keselamatan daripada saudara Febri ini. Sehingga masukkanlah ke titipan tahanan
KPK, di mana tahanan KPK tersebut, Saudara Febri ini kan nggak pernah mengikuti atau melakukan tindakan hukum terhadap kasus-kasus di KPK, sehingga itu yang pertama. Yang kedua, tim yang dibentuk ini rata-rata itu adalah tim yang pernah bekerja di KPK, jaksa maupun penyidik, sehingga mereka hafal betul bagaimana cara untuk mengamankan supaya tidak ada pihak-pihak lain yang pernah kasusnya ditangani oleh Febri untuk mengintimidasi atau memberikan ancaman-ancaman terkait dengan apa yang sudah pernah di. Dan ini faktor-faktor yang di luar dari ketentuan hukum, tetapi bagus menurut saya demi keselamatan. Dan kita harus kan hak-hak daripada pelaku juga harus dilindungi ya, keselamatan dan jiwanya begitu dari ancaman-ancaman pihak lain. Jadi lebih kemarah ke sana, Mbak. Kalau kita lihat. Kalau juga soal ketika dilakukan penahanan tidak dipakaikan borgol maupun juga rompiping, ini juga sebenarnya apakah sesuatu yang memang wajar atau biasa dikompromikan terhadap tersangka? Ya, saya kira Pak Boyamin tadi sudah menyampaikan kompromi-kompromi itu sering terjadi bagi pejabat-pejabat tinggi ya, yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Kalau masyarakat melihat kan seakan-akan ini ada diskriminasi ya. Kenapa dulu orang yang dijadikan tersangka oleh Jampitsus dilakukan sebegitu hebatnya ya sampai ditontonkan. Kenapa dia sendiri tidak dilakukan seperti itu? Wajar-wajar saja saya kira masyarakat menilai ada bentuk diskriminasi, perbedaan perlakuan. Jadi nggak equality before the law, arti tidak ada persamaan di hadapan hukum begitu. Itu kan masyarakat bisa menilai seperti itu karena kasat mata ditunjukkan, ditontonkan dan live lagi begitu. Nah kalau soal klaim kriminalisasi, dugaan kriminalisasi Bang Boyamin, kan katanya kalau menurut ex Jampitsus ini alat buktinya harusnya didalami lebih jauh lagi, ada expose dan lain-lain. Kalau menurut Bang Boyamin memang ada kriminalisasi dalam rangkaian kasus ini? Dikriminalkan iya, karena memang orang melakukan kriminal kan gitu kan. Saya kira ini sudah istilah basi lah, istilah yang sudah tidak mempan lagi. Orang mengatakan saya dikriminalisasi, sudah tidak mempan sekarang ini. Itu populer kan zaman Pak Antasari Azhar gitu kan, dan itu prosesnya memang bukan korupsi gitu. Tapi setelahnya ketika kasus-kasus korupsi, misalnya Pak Tom Limbong yang pada posisi kemudian diberikan abolisi pun, itu istilah kriminalisasi itu juga sudah tidak populer. Itu satu. Kedua, masalahnya ada barang bukti uang hampir 1,5 triliun dan emas 74 kg murni, bahkan tidak ada labelnya. Nah, ini kan sangkaannya pencucian uang. Nah, terhadap itu bagaimana ini akan bisa dibantah gitu loh. Itu ngaku kalau titipan. Mana ada titipan? Rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat, rakyat sudah cerdas itu. Dititipin upah titipnya apa? Kalau hilang bagaimana? Kalau yang dititipi meninggal kan jadi haknya ahli waris. Yang nitipi memang mau, gitu loh. Jadi sesuatu yang memang susah untuk menjelaskan itu ketika ini ada barang bukti. Mau menjelaskan bagaimana? Katanya milik yayasan. Yayasan mana? Yayasan Pelita Harapan tempatnya Pak Jamin Ginting aja nggak mungkin itu menyimpan uang segitu. Padahal Pelita Harapan kan ya kita tahu bahwa ini level atas gitu, perguruan tinggi level atas. Tapi cek aja berangkasnya ada nggak uang 2 miliar, 5 miliar. Saya yakin nggak ada. Karena uang tetap ditaruh di bank. Karena uang bersih. Uang yang ditaruh di bawah berangkas itu, apalagi dengan alat pengamanan seperti itu, ya uang gelap gitu aja. Jadi ini menurut saya sudah susah kalau kemudian dikatakan kriminalisasi. Rakyat mana coba cek aja nih netizen atau di siapapun orang yang ngerti hukum pun seperti saya dan Pak Jamin Ginting itu nggak mungkin itu akan percaya bahwa itu barang titipan gitu. Dan kemudian justru misalnya untuk yayasan itu nggak boleh memiliki seperti itu karena fungsi sosial gitu, untuk tempat menyimpan harta juga nggak boleh juga gitu. Jadi ini sesuatu yang akan tidak logis, masyarakat tidak percaya ini kriminalisasi gitu Mbak. Masih. Oke, kalau kata Bang Boyamin tadi itu sebenarnya adalah pembelaan yang normatif. Nah, tapi Prof Jamin, KPK maupun atau penegak hukum kan juga sebenarnya membantah ada kriminalisasi. Tapi dalam kacamata hukum, bagaimana menguji ada atau tidaknya kriminalisasi di dalam sebuah kasus? Ya, tadi waktu kemarin ya konferensi menyatakan Pak Febri ini menyatakan bahwa barang bukti yang disampaikan oleh penyidik dalam pemeriksaan itu belum diperdalam, kalimatnya begitu ya, belum diperdalam secara mendalam, sehingga pada umumnya ekspos itu dilakukan berkali-kali
baru ada penahanan. Ini sekali ekspos langsung ditahan, begitu ya. Nah, kalau kita melihat barang bukti yang disampaikan tersebut atau alat bukti yang disita atau barang bukti tersebut itu datangnya dari kepolisian. Nah, tadi saya kira kejaksaan sudah tepat ini ya, maksudnya dia benar-benar taat hukum karena waktu diperiksa itu dia sebagai saksi terlebih dahulu berdasarkan barang bukti yang dia terima dari Kortas. Nah, lalu setelah diperiksa sebagai saksi, nggak berapa kemudian ditetapkan sebagai tersangka, lalu diperiksa sebagai tersangka. Nah, ini sangat hati-hati karena makanya pada saat itu eksposnya cuma sekali pada waktu itu. Tapi kan terus terang kalau itu berdasarkan bukti dari Kortas berarti bukti itu yang dijadikan penyitaan oleh jaksa. Nah, pasal yang diterapkan itu adalah pasal TPPU. Pasal TPPU ini nggak bisa berdiri sendiri pada pasal predikat crime. Predikat crime-nya apa? Nah, waktu di Kortas itu dikatakan predikat crime-nya itu adalah antara suap, pemerasan, dan gratifikasi kepada saudara Febri dijadikan tersangka. Nah, sekarang di kejaksaan predikat crime-nya hilang. Muncullah pasal TPPU. Nah, apakah dalam konteks ini hanya pasal TPPU saja yang diterapkan kepada saudara Febri atau kemungkinannya masih predikat crime-nya untuk yang mana? Apakah DR Tundrito itu predikatnya, lalu TPPU-nya ke saudara Febri, atau Febri sebenarnya harusnya, kalau menurut saya ya, analisa hukum saya lebih tepatnya terkait Febri ini bukan hanya TPPU, ada juga pasal predikat crime dan pasal TPPU-nya untuk kasus-kasus yang sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau untuk kasus yang belum, maksudnya yang baru kemarin ditetapkan tersangka, contohnya mungkin itu karena sprindiknya Asabri atau anak perusahaan Krakatau Steel, maka itu juga harus ditelusuri. Harus dijadikan tetapkan predikat crime-nya apa? Apakah penyuapan, gratifikasi? Jadi jangan pasal tunggal terkait dengan TPPU. Kalau pasal tunggal terkait TPPU berarti dia cuma menyamarkan pasal 607 itu ayat yang 1 huruf C itu. Kalau dulu pasal 5 itu seperti penadah gitu ya, yang menyembunyikan harta dari kejahatan, bukan pelaku utama. Nah, ini yang analisis saya agak mungkin, saya nggak tahu nih kenapa penyidik di tim itu hanya menerapkan TPPU saja terlebih dahulu ya. Menurut saya ada sesuatu yang kalau sampai ini nanti terakhirnya ujung-ujungnya cuma TPPU, kelihatannya masyarakat melihat ini ada sesuatu yang perlu dibicarakan lebih lanjut untuk didiskusikan, menurut saya begitu, Pak. Oke, jangan sampai udah ditahan mendapat apresiasi tapi jadi muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, tapi juga Prof Jamin ketika dilakukan penahanan di KPK kan tapi disebutkan kasusnya tetap ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, berarti ke depannya penanganannya akan seperti apa atau harusnya seperti apa? Nah, itu tadi saya sampaikan. Jadi KPK ini seakan-akan seperti rutan gitu ya, tempat penitipan tahanan begitu. Padahal fungsinya lebih besar lagi ya. Jadi KPK sebagai lembaga yang memiliki supervisi dan koordinasi harusnya ada orang-orang KPK yang sebagai lead ya, mengelit ya, memimpin tim ini begitu. Jadi sekarang kan kalau kita lihat tim ini memang isinya mantan, tetapi mereka bukan bagian dari KPK. Mereka adalah bagian dari kejaksaan, ya menurut saya, sepengetahuan sepanjang saya, kalau mungkin saya nggak salah, itu adalah penyidik-penyidik dari kejaksaan yang dulu pernah bekerja di KPK. Jadi bukan surat tugasnya itu dari KPK sendiri, bukan pimpinan komisioner KPK, tetapi dari Jaksa Agung, Japidus yang baru ya tentunya sekarang ini. Nah, jadi menurut saya nggak tepatnya itu harusnya kalau dia Korwas, ya koordinasi dan pengawasan dan pengambilihan, tahanannya sudah bagus dilakukan di KPK dan penyidiknya juga penyidik yang KPK bersama-sama dengan penyidik kejaksaan. Itu lebih tepat menurut saya daripada penyidik itu hanya dari kejaksaan saja. Nah, Prof Jamin, tapi juga agar bisa menelusuri sampai ke aktor-aktor lain, tidak berhenti di 2 tersangka saja, harusnya gimana?
Nah, itu makanya ini kalau dia konteksnya adalah TPPU, maka kita akan sulit untuk mencari orang-orang di luar sana, perusahaan-perusahaan ya, sulit. Kenapa? Karena nggak TPPU itu hanya kita saja pelaku TPPU-nya. Kita sendiri mencuci uang begitu. Siapa, uang dari mana, bagaimana dia mendapatkan uang. Nah, itu kan perlu ditelusuri. Kalau di TPPU itu nggak dibicarakan. Di pasal 607 itu hanya membicarakan saya sebagai orang yang kalau dia pasal penada ya, TPU pasal 607 ayat 1 huruf C, itu saya cuma orang yang mencuci uang. Tapi kalau dia ayat 1 huruf A, saya pelaku predikat krimnya, saya jugalah pencuci uangnya. Tapi kalau saya pelaku predikat krimnya dan pencuci uangnya, harusnya pasal primernya atau pasal pertamanya itu adalah pasal penyuapan. Kalau pasal penyuapan, maka ada pemberi suap. Kalau pasal pemerasan, maka ada orang yang diperas. Nah, itu nggak muncul. Nggak akan muncul itu kalau kedudukan Febri ini hanya terkait dengan TPPU yang sebagai penada ya. Kalau dia TPPU sebagai predikat crime harusnya sudah ada. Jadi saya bisa analisa saya bisa pastikan ini tidak terkait dengan pasal TPPU sebagai predikat crime dan juga pencuci uang sekaligus begitu. Oke, dengan banyaknya ini kan kasus yang menjerat ex Jampitsus ini banyak dan juga besar sekali. Kalau menurut Bang Boyamin sebenarnya di mana celah KPK bisa masuk aja langsung, sekaligus tidak hanya sekedar untuk menjawab keresahan publik makanya ditahan di KPK, ada KPK di situ, tapi butuh peran lebih besar lagi, Bang Boyamin. Ya, ini kan penahanan KPK itu bukan hanya sekedar pada posisi keamanan yang bersangkutan, tapi justru saya kira niat Kejaksaan Agung itu untuk menghindari kecurigaan publik. Misalnya, kalau ditahan di rutan Kejaksaan Agung, orang menuduh, paling itu pura-pura. Tapi kalau malam pulang, toh di Kejaksaan Agung juga. Atau dia dapat kamar bagus, ber-AC, berkasur yang dipisahkan dari tahanan-tahanan yang lain. Atau bahkan di ruangan tersendiri yang besar yang diperuntukkan hanya kepada Pak Febri gitu. Jadi ini semangat bahwa penyidik ini ingin transparan dan profesional ya, sementara masih kita hargai, tapi ya nunggu sampai hasil akhir. Nanti jangan-jangan ada model-model peredaman sampai tertinggi ya deponering dihentikan demi kepentingan umum gitu. Maka kita harus sementara ini harus curiga apapun gitu. Dan itu saya kira hal yang baik. Karena apa? Ya ini seperti Pak Jamin Ginting tadi mengatakan, ini kok nampaknya pasif, ini pencucian pasif minimal begitu, atau bahkan penada. Atau kalau KUHP lama itu kan pasal 55 ayat 1 ke 1 gitu kan. Kalau sekarang pasal 20 hanya turut serta gitu. Apakah membantu atau penada misalnya begitu. Jadi ya kita kritisi karena apapun ini, kalau dengan TPPU sebenarnya ada sisi positifnya, akan betul-betul berusaha dicari dari mana uang ini gitu. Kalau tidak dicari kan berarti ya tidak pencucian gitu, tidak sekedar bahwa tidak ketahuan dari mana, sekedar ini dicuci begitu ya. Mudah-mudahan lah kita kritisi terus, maka kemudian kalau suap apa yang dibengkokkan, hukum mana yang diakali kan itu. Misalnya harusnya jadi tersangka tapi hanya jadikan saksi karena ada transaksional. Atau karena kalau bicara Krakatau Steel itu ternyata hutang yang harusnya dibayar dengan bunga 2% tapi diturunkan bunganya. Nah itu kan berarti ada yang dibengkokkan. Atau yang batu bara spesifikasinya harus 4.200 tapi diisi dengan kalori 3.000 tapi dibayar dengan harga spesifikasi atau kalori 4.200 sehingga terjadi blackout. Nah itulah mestinya memang kemarin kan ada pasal-pasal yang memang pemerasan itu yang turunannya dari Kortas Tipikor. Nah, itu kan juga diambil alih. Nah, sekarang kemudian menerbitkan sprindik baru yang TPPU. Mungkin aja ini karena untuk menjawab publik supaya dianggap cepat, maka ini yang gampang pembuktiannya dan kemudian pada posisi inilah penyidik bisa melakukan langkah cepat gitu, Mbak. Masih. Oke, dan Bang Boyamin kalau untuk kinerja dari tim 9 Kejaksaan Agung mestinya harus bergerak seperti apa agar juga bisa menjerat aktor-aktor lain di balik berarti ada 4 sprindik ya, di balik kasus-kasus ini dengan alat bukti yang kita ingat ratusan miliar rupiah, harus kayak gimana? Ya, ada pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh penyidik kepolisian, yaitu untuk melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Itu masih
Rencananya itu 12 tempat. Sementara yang kita ketahui itu kira-kira masih 5 gitu. Yang itu saya sebenarnya tahu, tapi kan kalau saya buka nanti sudah dipindahkan barangnya. Tapi potensi sudah dipindahkan juga. Nah, ini tugasnya penyidik Kejaksaan Agung untuk meneruskan penggeledahan itu. Kalau barang dipindah atau disembunyikan segala macam, ya harus dikenakan pasal menghalangi penyidikan. Jadi ini kita menuntut dan minta tolonglah kepada penyidik itu untuk dituntaskan. Soal expose hanya sekali, mereka levelnya udah bintang 2 semua kok. Itu rata-rata pernah menjabat kepala kejaksaan tinggi atau sedang menjabat kejaksaan tinggi. Seperti Bu Katarina Girsang, itu orang KPK lama. Sebelumnya Kajati Bali, terus kemudian baru aja diangkat jadi Kajati Kaltim. Riono, Kajati di daerah Bangka misalnya. Terus kemudian beberapa yang lain juga itu Pak Muhibudin, bahkan itu Kajati Sumatera Utara yang dulu di KPK lama. Jadi sebenarnya expose berkali-kali itu kan kalau kemudian perkaranya memang membangun kasus atau case building. Kalau ini kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh kepolisian itu sebenarnya kan penyelidikannya udah lama, 2 tahunan, sejak ya isu penguntitan, isu mau ada perkelahian penggeledahan zaman Pak Kapoldanya Pak Karyoto, itu kalau nggak salah sudah ada izin penggeledahan juga terhadap rumah pribadinya Pak Febri gitu. Tapi Bang Boyamin, Anda yakin nggak akan bisa ya menjerat aktor-aktor lain yang mungkin juga bahkan lebih besar? Ya haruslah itu, harus kita tuntut harus. Kalau soal analisa silakanlah pengamat. Kalau saya ya tugas saya harus. Kalau nanti kemudian ini hanya di kotak lebih kecil kan gitu, atau kotak ini aja tidak dikembangkan, ya saya akan mengawalnya dengan cara mengajukan gugatan pra peradilan. Seperti kemarin, gugatan pra peradilan sudah kita ajukan. Besok tanggal 28 itu mau disidangkan. Dalam rangka apa? Mengawal, tanda kutip, memaksa Kejaksaan Agung kalau memang mau profesional, kalau tidak ya kembalikan aja ke kepolisi atau bahkan ke KPK. Nah, tadi pertanyaannya kan apakah KPK sudah berwenang? Sangat berwenang karena ada alasan ketiga. Kalau alasan pertama itu kan menutupi pelaku utama, kedua ada hambatan karena ada misalnya ada korupsi, ada suap pemerasan, ketiga kan ada campur tangan kekuasaan eksekutif. Nah, pemindahan itu kan sebenarnya berdasarkan apa yang kita ketahui itu kan karena ada campur tangan kekuasaan eksekutif. Nah, KPK sebenarnya sudah berwenang dan berhak untuk mengambil alih. Tapi masalahnya KPK sendiri ini pernah kita laporkan sebagian besar perkara ini akhir 2024 mereka ya cuman misalnya klarifikasi sekali, habis itu tidak ada ceritanya. Terus kemarin diajak supervisi oleh kepolisian malah kabur kan gitu kan. Jumpa pes saja mereka malah menghilang gitu. Jadi ya saya tidak berharap kepada KPK saat ini. Kalau toh sekarang dititipkan ke KPK itu semata-mata justru selain keamanan itu transparansi bahwa betul-betul ditahan loh. Karena kalau ditahan di rutan Kejaksaan Agung orang curiga ini paling kalau toh ditahan dapat fasilitas kan gitu. Oke, baik. Bang Boyamin Saiman, Prof Jamin Ginting, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Ya, Kami masih akan kembali dengan informasi